Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusira ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim ikhtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 1 ya. Telah semakin dekat kepada manusia ya. Ikhtaraba lin-nasi hisabuhum. Hari menghisap segala amalan mereka. Ya, wahum fi ghaflatin mu'ridun, tetapi mereka berada dalam keadaan lalai dengan dunia, lagi berpaling ya, dari hari penghisapan tersebut. Masyaallah muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membahas kajian mingguan kita setiap minggu pagi, yang insyaallah yang akan menjadi kajian kita pagi ini adalah masih merupakan bagian dari kajian kita minggu sebelumnya, yaitu tentang sunnah hidup ketika tua. Nah, yang menjadi topik kita pagi ini adalah tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh jelita ya, atau oleh manusia jelang 50 tahun. Sebagaimana kajian kita sebelumnya tentang sunnah hidup di hari tua ini, tujuannya itu agar kita husnul khotimah ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kenapa kita bahas tentang sunnah hidup di hari tua, dan yang minggu lalu, yang minggu sekarang ini adalah tentang kesalahan-kesalahan hidup di hari tua ya, agar kita meminimasi ya kesalahan kita ya ketika dipanggil Allah, tidak su'ul khotimah kita. Ya, tapi kita husnul khotimah. Nah, agar paham apa yang dimaksud dengan husnul khotimah, saya akan menceritakan kisah nyata ya, bagaimana akhir hidup seorang ulama di kampung saya yang pernah saya datangi langsung ya, saya hadiri langsung. Beliau sakit ya, ya beliau sudah tua dan uzur ya. Ketika beliau sakit ya, beliau minta dibaringkan di tengah ruang ya. Nah, ketika beliau sakit itu, beliau sudah berpesan kepada keluarga beliau ya, agar anak-anaknya yang di rantau itu dipanggil pulang. Kemudian ya mulailah anak-anaknya berdatangan ya, dan orang-orang berkumpul gitu di sekitar beliau. Nah, pada satu waktu ya, ketika beliau sadar, ya kadang beliau sadar, kadang-kadang tidak, beliau panggil satu persatu ya, mulai dari kerabat, anak, cucu, lalu berpesan ya. Dan umumnya pesan yang beliau sampaikan itu adalah pesan agama, jangan tinggalkan sholat, gitu kan, jaga agama, ya. Atau kalau beliau pergi jangan menangisi kepergian beliau, gitu. Nah, sesudah beliau berpesan, tidak lama sesudah itu beliau kelihatan agak susah, lalu keluarga beliau mentalkin beliau dengan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah perlahan-lahan, ya. Sampai beliau bisa mengucapkan kalimat tersebut dan beliau menghembuskan nafas terakhir beliau. Ya, walaupun beliau melarang ya orang-orang yang beliau kasih pesan tadi untuk tidak menangisi beliau kalau beliau pergi, tetapi ya kepergian beliau itu tidak bisa ya tidak diiringi dengan isak tangis air mata dari keluarga beliau. Nah, ini insya Allah cerita ini, ya, kisah nyata ini, insya Allah kalau kita dasarkan kepada hadis Rasulullah, husnul khotimah insya Allah. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah itu bersabda, "Man kana akhiru kalamihi," ya, barang siapa yang pada akhir perkataannya la ilaha illallah dakhala jannah, ya. Ya. Barang siapa yang akhir perkataannya itu adalah la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Ya, hadis riwayat Abu Daud. Nah, tujuan seperti inilah yang kita inginkan di akhir hayat hidup kita. Kenapa kita membahas ini?
Mungkin cerita seperti di atas masih ada, alhamdulillah ya. Tetapi sudah agak jarang kita temukan, ya. Eh, Tidak sedikit kita lihat orang-orang di awal tua mereka tidak siap untuk menerima umur tua, ya, atau tidak siap untuk menghadapi kematian. Nah, mohon maaf. Nah, inilah kesalahan pertama yang kita bahas ya dari manusia adalah tidak siap menua, ya, dan tidak siap menuju kematian. Ya, kita melihat ya tidak sedikit dari orang ketika mereka tua tuh mereka menjadi resah. Mungkin karena tidak menyangka kehidupan ini akan hilang begitu cepat dari hadapan mereka. Kemarin rasanya masih muda, masih sehat, ya, tiba-tiba melemah, ya. Lalu tiba-tiba dibayangi akhir-akhir hidup gitu atau kematian. Nah, ditambah lagi apa? Kalau kita melihat bahwasanya usia tua itu kan akrab dengan penyakit ya. Bahkan ada khusus ya, nah ilmu penyakit tua itu ya, yang disebut dengan geriatri. Nah, tidak sedikit juga ada yang marah karena Allah beri sakit. Ya, ada yang bertanya kenapa Allah memberinya penyakit. Di lain pihak, keluarga juga tidak siap dengan kematian orang tua mereka. Akhirnya kita melihat ya ada ya, walau alam ya, tapi kita melihat ya ada orang tua ya di masa tua mereka tidak dipenuhi dengan ketawaduan kepada Allah Ta'ala. Masa tua dipenuhi dengan keluhan-keluhan baik dari pihak keluarga maupun dari orang tuanya sendiri. Ya, dan sekarang ini kita melihat ya ketika orang muslim meninggal itu bukan lagi dengan persiapan untuk mentalkin orang tuanya dengan kalimat la ilaha illallah, tapi dengan memasang sonde selang gitu ya, selang sonde ke mulutnya ketika menjelang sakratul maut ya, selang support makanan agar bertahan hidup ya, atau dengan memasangkan kabel-kabel penopang hidup ya di seluruh tubuh orang tuanya. Sehingga apa? Ketika sakratul maut itu tidak memungkinkan untuk mentalkinnya. Bagaimana mau mengucapkan la ilaha illallah sementara lidah itu tertahan sama selang. Nah, meninggalnya itu baru diketahui ketika dokter bilang bahwasanya ya apakah sudah bisa dilepas alat support hidupnya atau belum gitu ya. Karena apa? Karena pada hakikatnya orang tuanya sudah meninggal. Ya. Mudah-mudahan kita yang ada di sini tidak seperti itu meninggalnya, yang juga tidak seperti itu orang tua kita melepasnya. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Ya. Ya, hal itu terjadi karena apa? Karena memang tidak siap dengan kematian. Apakah yang bersangkutan orang tuanya atau keluarganya. Dan ini adalah bentuk lalai ya, dan berpaling dari hari penghisapan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anbiya yang saya sebutkan tadi, Allah SWT berfirman, "Iqtaraba linnasi hisabahum", telah semakin dekat kepada manusia hari menghisap segala amalan mereka. Wahum fi ghaflatin mu'ridun, sedangkan mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, lalu mu'ridun berpaling. Nah, menurut tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di ya, bahwa ayat ini merupakan ta'ajub gitu ya, atau keanehan manusia yang tetap saja lalai dan berpaling sementara penghisapan mereka sudah dekat. Nah, ladel di sini dimaksudkan kepada orang-orang Islam ya, orang yang beriman kepada Allah katanya. Sementara berpaling ini adalah orang-orang yang kufur kepada hari penghisapan. Maka kalau kita bawakan kepada hari-hari kehidupan tua, hari-hari tua adalah fase terakhir kehidupan manusia di dunia ini, dan kematian bagi mereka sudah sangat dekat. Tetapi sangat mengherankan, manusia yang sebentar lagi akan bertemu dengan Allah tidak mempersiapkan pertemuannya dengan Allah Ta'ala. Tidak sedikit di hari tua, ya, dikarenakan waktu luang makin banyak, menghabiskan hari dengan menghabiskan waktu
dan kejenuhan dengan hal-hal yang tidak menambah pundi-pundi amal di akhirat nanti. Mungkin memang karena waktu banyak lalu badan sakit-sakitan, kita mencari kegiatan untuk melupakan kejenuhan tadi ya, atau rasa sakit tadi ya, misalnya menonton TV seharian, jalan-jalan ya. Tetapi itu mengalihkan kita kepada apa? Kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan mengalihkan kita kepada akan datangnya hari penghisapan. Ya, hari akan dihitung amal-amal kita. Nah, yang menyedihkannya ya, ketika waktu-waktu seperti itu sudah dihabiskan untuk hal-hal yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan melupakan kita dari hasil penghisapan kita, datang masa-masa uzur dan sakit-sakitan. Maka yang terjadi berikutnya, menghabiskan hari dan waktu dalam kesakitan, ya, sementara makin melemah dan kekuatan untuk beribadah makin berkurang. Oleh karena itu, masyarakat muslimin rahimakumullah, yang harus dilakukan adalah tidak menyia-nyiakan waktu tua ini. Sebelum uzur ya, dan ketidakmampuan datang. Ya, untuk apa? Untuk mempersiapkan diri bertemu dengan Allah Ta'ala. Mempersiapkan diri dengan kematian. Saudara-saudaraku rahimakumullah, disinilah kita akan masuk kepada kesalahan kedua dari kehidupan tua manusia, yaitu ya, tidak memahami bahwasanya tubuh manusia itu ketika tua mulai melemah. Nah, ini kesalahan yang kedua. Dan sebagaimana dalam surah Ar-Rum ayat 54 yang juga mungkin sudah kita bahas pada kaji sebelumnya, ya, dari sana kita akan mendapatkan bahwasanya manusia itu mempunyai 3 periode dalam kehidupan mereka. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman dalam Ar-Rum ayat 54, Allahul ladzi khalaqakum min daf'in, ya. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, summa ja'ala min ba'di daf'in kuwatan, sesudah dari daf'in itu lemah itu menjadi kuat, ya. Lalu summa ja'ala min ba'di kuwatin daf'an, dan sesudah dari kuat tersebut menjadi lemah, wa syaibatan, dan beruban, ya. Yakhluqu ma yasha, dan Allah itu Maha berkehendak, ya, dia menciptakan apa yang dikehendakinya, wa huwal alimul qadir, dan dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Nah, jadi kita ada 3 periode. Nah, periode tua ini adalah periode yang terakhir, periode yang menua, yang dulunya kuat akan menjadi lemah. Nah, ya. Maka periode kehidupan tua ya yang melemah ini adalah suatu fitrah. Walaupun kita lihat ya banyak manusia ketika tua ini makin giat dia dalam berolahraga. Karena apa? Ingin tetap keadaan kuat gitu ya. Nah, tetapi ada satu yang kita perhatikan ya. Ya, sebagaimana firman Allah tadi, ya, dengan kata-kata lemah ya, dof'in atau dof'an, itu ada kata-kata syaibatan, beruban, ya, summa ja'ala min ba'di quwwatin dof'an wa syaibatan, ya, ada ya beruban, ya. Kemudian setelah dia jadikan kuat, ya, jadikan manusia lemah dan beruban. Kalau kita lihat dalam ilmu kesehatan, manusia itu mulai beruban pada umur 40-an. Dan kenapa tumbuh uban? Yang dari hasil penelitian diketahui bahwasanya uban itu terjadi karena kadar melanin di tubuh mulai turun. Ya. Poinnya adalah bahwasanya tubuh manusia itu mulai ada penurunan satu persatu. Ada yang tidak tumbuh, ada yang mulai hilang, dan inilah yang membuat dia melemah. Dan ini pula yang membuat umur tua manusia itu diuji dengan sakit. Ya. Terlebih-lebih bagi yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Yasin ayat 68, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man nu'amirhu nunakishu fi khalq, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakishu fi khalq, kami kembalikan dia kepada kejadiannya, kembali kepada nol. Afala ya'qilun, ya, apakah mereka tidak memikirkan, kata Allah. Maka tubuh lemah dan mulai ada penyakit adalah merupakan
qada, ya, atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak memahami tubuh mulai melemah dan mulai sakit-sakitan ketika tua ini, itu bisa membuat seseorang jatuh kepada kekufuran. Apalagi mereka tidak mau menerimanya. Ya, ya malah bicara kepada Allah, ya kenapa Allah kasih aku sakit? Ya, apa dosa-dosaku? Nah, itu bisa jatuh kepada kekufuran. Ya, kenapa? Karena tua dan lemah adalah qada dari Allah atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya marah terhadap qada Allah hukumnya haram. Sebagaimana hadis atau sabda Rasulullah SAW, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, ya. Sesungguhnya jika Allah mencintai satu kaum maka dia akan memberikan ujian kepada mereka. Ya, faman radiya falahu ridha, ya. Barang siapa yang sabar maka kesabaran itu bermanfaat baginya. Ya, waman sakhita falahu suhtu, ya. Dan barang siapa yang marah atau tidak sabar maka kemarahan itu akan kembali kepadanya. Nah, lalu ada pertanyaan, apakah kalau begitu kita menerima saja sakit yang diberikan oleh Allah Ta'ala? Nah, maksudnya bukan menerima saja sakit itu maksudnya. Di sini kita harus membedakan antara qada dan al-maqdi. Ya. Jadi ketetapan sakit tersebut harus kita terima, tetapi rasa sakit tersebut kalau kita ingin menguranginya itu disebut dengan al-maqdi. Ya, pengaruh dari sakit tersebut itu al-maqdi. Nah, Al-Ghirafi membedakan antara qada dan al-maqdi. Ya, beliau berkata, jika ada seseorang yang diuji dengan suatu penyakit, kemudian dia merasa sakit sebagai risiko dari tabiat suatu penyakit, maka hal seperti ini tidak dipandang sebagai sikap tidak ridho terhadap qada, melainkan disebut tidak ridho terhadap al-maqdi. Jika ia berkata, ya, ya, apa yang telah aku lakukan sehingga aku ditimpa dengan musibah ini, atau apa dosaku, aku ini tidak pantas mendapatkannya, maka yang seperti ini disebut tidak ridho terhadap qada, ya, bukan terhadap al-maqdi, ya. Jadi kalau misalkan kita ketika diberi sakit oleh Allah, kita ya Allah aku ridho dengan penyakit ini, lalu aku ingin sembuh, aku ingin berobat, nah itu berarti kita ridho terhadap qada Allah, ya, tetapi tidak ridho kepada al-maqdi sebagai akibat dari sakit. Saudara-saudaraku rahimakumullah, ridho terhadap qada Allah ini akan menjadi penebus atas dosa-dosa seseorang dan sebagai sarana dihapuskannya kesalahannya. Dalilnya sangat banyak, ya, dalam sunnah, ya, dalam sabda-sabda Rasulullah. Salah satunya, ya, Rasulullah itu bersabda, ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazan wala azal wala ghammin hatta syaukatin yushakiha illa kaffarallahu min khotayah. Ya, setiap musibah yang menimpa seorang mukmin berupa sakit yang berterusan, sakit yang biasa, kebingungan, kesedihan, kegundahan hingga duri yang menusuknya, maka pasti itu, ya, pasti musibah itu akan menjadi penghapus bagi kesalahan-kesalahannya. Nah, sakit bagi kita itu akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Insya Allah dengan memahami, ya, permasalahan kedua ini, kita akan tenang menyambut hari tua kita. Kita menerima tubuh kita melemah dan sakit sebagai qada Allah, ya, dan tetapi kita berobat untuk mengurangi sakit dan kita menerima bahwasanya tubuh ini melemah dan akan kembali kepadanya, dan mensyukuri bahwasanya rasa sakit yang kita dapatkan tujuannya adalah untuk menghapus dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita punyai. Kesalahan yang ketiga, ya, kesalahan berikutnya, ya, bagi orang-orang yang menjelang tua adalah tidak sedikit dari manusia menganggap bahwa mereka akan jadi bijak dengan sendirinya atau akan menjadi taat dengan sendirinya. Dengan berjalannya waktu, sebagai mereka percaya, ya, bahwasanya tua itu otomatis menjadi bijak dan soleh. Sementara kalau kita lihat fakta kehidupan tidaklah seperti itu. Yang namanya ketaatan kepada Allah itu datang
ya dari dua hal ya, dari kepribadian Islam. Jadi seorang itu taat apabila dia mempunyai kepribadian Islam. Nah, kepribadian Islam itu ada dua komponennya. Yang pertama itu adalah akliyah Islamiyah ya, atau pola pikir Islam. Yang kedua adalah nafsiyah Islamiyah atau tingkah laku Islam. Ya. Nah, kalau seseorang itu mempunyai akliyah Islamiyah dan nafsiyah Islamiyah, antara pola pikir dan tingkah lakunya sama-sama Islami, maka insya Allah dia akan dimudahkan untuk mendapatkan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Akan menjadi bijak dia insya Allah. Ya. Nah, jadi kalau dia mempunyai pola pikir yang dia adalah pola pikir Islam, tingkah lakunya Islam, maka dia akan mempunyai kepribadian Islam. Ya, tapi dia punya pola pikir Islam, tingkah lakunya tidak Islami, ya, atau sebaliknya, maka itu akan mempunyai kepribadian yang timpang. Apa itu akliyah atau pola pikir? Ini adalah cara yang digunakan untuk memikirkan sesuatu. Ini cara mengeluarkan keputusan hukum tentang sesuatu berdasarkan kaidah tertentu yang diimani dan diyakini seseorang. Nah, kalau dia memikirkan sesuatu tersebut, mengeluarkan keputusan hukumnya dengan menyandarkan kepada akidah Islam, ya, cara berpikirnya itu maka disebut akliyah Islam atau pola pikir Islami. Jika tidak, maka akliyahnya yang lain. Nah, begitu juga dengan pola sikap, ya. Pola sikap adalah cara atau nafsiyah Islam yang digunakan seorang untuk memenuhi tuntutan nalurinya dan kebutuhan jasmani. Ya, berdasarkan kaidah yang diimani dan diyakininya. Jika dia memenuhi kebutuhan naluri dan jasmani tersebut ya dengan sempurna berdasarkan kepada akidah Islam, maka nafsiyahnya dinamakan nafsiyah Islam. Ya. Nah, kalau tidak seperti itu maka bukan nafsiyah Islam. Nah, pembentukan kepribadian Islam ya dengan membentuk akliyah Islam dan membentuk nafsiyah Islam itu memerlukan waktu dan energi istilahnya ya, memerlukan latihan, memerlukan waktu. Akliyah Islam itu didapatkan dengan cara memahami ya, dengan cara belajar, mengkaji, memahami saqafah Islam atau pemahaman-pemahaman Islam. Lalu mengambilnya menjadi sebagai landasan dan kepemimpinan pola pikir, membiasakannya menjadikan kepemimpinan pola pikir. Dan itu perlu waktu dengan belajar, tidak akan terjadi dengan waktu semalam. Begitu juga dengan nafsiyah Islam, ya. Berperilaku Islami, terbiasa dengan syariat Islam sebagai landasan dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan naluri. Nah, kalau dua ini terbentuk, insya Allah akan terbentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kedua-dua ini terbentuk secara Islami, maka insya Allah akan terbentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalkan selama ini ya, pemikirannya ya, dihabiskan dia waktu yang dihabiskannya di dalam membentuk pola pikirnya adalah sekuler, sementara kepada syariat tersebut ya dia pilih-pilih bisa taat bisa tidak gitu, maka tidak akan terbentuk pola pikir Islami ya, tidak akan terbentuk juga ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau misalkan selama 40 tahun atau 50 tahun waktunya habis kepada yang tidak untuk memahami syariat Islam dan untuk taat kepada syariat Islam, maka ketaatan tersebut akan susah didapatkan. Maka sekarang ini pada periode terakhir manusia, ya, pada ya sesudah umur 40 tahun, ya, sebelum ada uzur bagi diri kita, saatnya kita men-shifting pemikiran, merubah pemikiran kita menjadi pola pikir Islami dan nafsiyah kita menjadi nafsiyah Islami. Ya, caranya dengan ikut akhlaq, ikut pengajian, ya, seperti itu ya. Lalu berdakwah, berpuasa. Nah, mulai kita menjadikan syariat sebagai acuan di dalam berpikir, berbicara dan bertingkah laku. Ya, setiap kita akan berbuat sesuatu, selalu kita tanyakan bagaimana menurut syariat. Apakah yang kita lakukan ini sudah sesuai diperintahkan syariat atau belum? Nah, itu caranya. Dan tidak akan ada lagi waktu untuk merubah sesudah periode kita di umur tua ini. Saudara-saudaraku rahimakumullah, itulah semua kesalahan-kesalahan yang dipunyai oleh
jelita ya, jelang 50 tahun ya, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, yang mana ya ujung-ujungnya adalah ketidaksiapan untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Tidak siap untuk menuju kematian dan tidak siap menjalani hidup di hari tua. Sebagai penutup, ya, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ya, ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, alam ya'ni lillazina amanu an tahsya'a qulubuhum li zikrillah ya. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman li zikrillah ya, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah, wa ma nazala minal haq, dan kepada kebenaran yang telah diturunkan kepada mereka, wala yakunu kallazina utul kitab min qabl, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras, wa katsiran minhum fasiqun, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Sekaranglah waktunya, saudara-saudaraku rahimakumullah, untuk tunduk hati kita mengingat Allah, untuk tunduk hati kita untuk mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Allah. Jangan ya berlalu waktu kita tidak peduli, kita malah lalai dan berpaling dan membuat hati kita keras dan susah untuk kita kembali lagi menjadi orang yang baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami sampaikan, kalau ada salah dan kurang kami mohon maaf. Pak Tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.